Baik, uh, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Yakinuddin, MAG, Rektor IAIN Salatiga. Yang kami hormati Dr. Muhammad Sairoji, MAG, Wakil Rektor IAIN Salatiga. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wiji Sumarno, SPDI, SIBI, MHOM, Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga. Yang kami hormati Bapak Yogi Hartono, MHAM, Kepala Unit Arsip Digital CNN Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rinaldi Anggoro Sakti, Esos Kasih Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Salatiga. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kota Salatiga. Dan yang kami hormati dan kami banggakan peserta webinar nasional perpustakaan seluruh Indonesia dan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di siang yang indah ini, kita bisa diperkenankan. Mohon izin, Profesor Nunuk, perkenankan kami, Haryati, MPD, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Alhamdulillah, ini narasumber kita yang luar biasa sudah rawuh di hadapan kita. Welcome to webinar Prof. Nunuk. Luar biasa. Ya, terima kasih juga Bu Haryati. Terima kasih IAIN sudah mengundang saya. Ya, perkenankanlah kami membacakan kurikulum vitae dari Prof. Nunuk. Tidak asing lagi, kita mengenal beliau lewat media sosial, ada semua. Apalagi saat ini program Merdeka Belajar dari Pak Menteri itu luar biasa kampanyenya ini, Prof. Nunuk. Nama Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Beliau dilahirkan di Karanganyar 8 November 1966. Pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D. Alamat kantor Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Gedung D, lantai 16, Komplek Kemdikbud, Senayan. Telepon 021-579-74161. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang pendidikan dari Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, yaitu dokter dalam bidang teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2003, magister dalam bidang pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta tahun 1997, sarjana dalam bidang sejarah Indonesia Universitas Diponegoro tahun 1989. Pengalaman kerja, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud tahun 2020 sampai sekarang. Kepala LP2KS Kemdikbud tahun 2017 sampai tahun 2020. Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNS Surakarta tahun 2019 sampai Juni 2020. Beliau juga dosen UNS Surakarta S1, S2, S3 bidang pendidikan sejarah, teknologi pendidikan, ilmu pendidikan, pendidikan ekonomi dan manajemen pendidikan Islam IAIN Surakarta. Bapak Ibu,
beliau juga berpengalaman dalam organisasi, yaitu Ketua Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Surakarta tahun 2016 sampai sekarang. Mitra Bestari Jurnal PGRI Kabupaten Magetan tahun 2012 sampai sekarang. Bendara Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Super Semar tahun 2011 sampai sekarang. Dewan Redaksi Majalah MIPS FKIP UNS tahun 2009 sampai sekarang. Dewan Redaksi Jurnal Candi, Jurnal Ilmiah Program Studi Teknologi Pendidikan tahun 2009 sampai sekarang. Pemimpin Umum Teknodika, Jurnal Ilmiah Program Studi Teknologi Pendidikan tahun 2008 sampai sekarang. Editorial Tim Jurnal Paramita UNES Semarang. Editorial Tim Jurnal Edidaka. Editor Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Editorial Tim Jurnal Iklim Mataram. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, jurnal dan buku yang telah beliau terbitkan, yaitu Sejarah Lokal Surakarta. Alhamdulillah Bu Nunu ini bisa berbahasa Jawa dengan baik dan lancar. Strategi Belajar Mengajar tahun 2012. Asesmen Pembelajaran IPS tahun 2010. Beliau mendapat penghargaan dosen berprestasi 3 FKIP UNS pada tahun 2013. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani yang berada di tengah-tengah kita. Ini luar biasa, menjadi kehormatan bagi kami kehadiran Profesor Dr. Nunuk MPD yang mana sudah kita rindukan, sudah kita nanti-nantikan. Prof, mohon izin nih Prof. Keluarga besar pustakawan se-Indonesia ini sangat galau. Saat ini peserta yang di dalam hotel ada 100, yang di luar hampir 900, Prof. Jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kegalauannya, maka hari ini akan terobati kerinduannya berjumpa dengan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pengembangan kompetensi dan karir pustakawan itu sangat menjadi tolak punggung bagi pendidikan di Indonesia. Nah ini, mari sama-sama kita nikmati, kita dengarkan paparan dari Profesor Dr. Nunuk Suryani, yang mana nanti kami bagi Prof untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 30 menit, kemudian sesi tanya jawab, karena ini banyak sekali pertanyaan yang sudah dimunculkan baik via chat maupun via tertulis. Terima kasih, tepuk tangan untuk Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Kepada Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, kami persilahkan. Ibu moderator yang baik, Bu Wahyuni, atas perkenalan ke saya yang saya hormati pejabat di lingkungan IAIN, Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Dekan dan seluruhnya, kemudian pejabat perpustakaan di Salatiga, pejabat Dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya. Ini sering berkomunikasi dengan saya, pejabatnya, karena kepala sekolahnya maupun sekarang ya guru P3K. Kemudian narasumber yang hebat yang sudah bergabung di Zoom ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang sedang galau seluruh peserta webinar, tadi disebut sedang galau ya. Nah, mari kita diskusi untuk mau ngambil solusi terkait dengan kegalauan Bapak Ibu semuanya.
Sebelumnya saya akan memetakan data terkait dengan pustakawan sekolah. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya untuk pagi hari ini, yaitu terkait dengan kebijakan rekrutmen tenaga pustakawan sekolah melalui P3K. Mari ya Bapak Ibu kita diskusi. Yang sekarang sedang hot ya, mungkin semuanya tahu ya, yang sekarang sedang sangat amat hot itu adalah rekrutmen guru P3K ya. Mungkin di sekolahnya Bapak Ibu itu sedang sangat hot karena sekarang ini kita melakukan rekrutmen 3 kali rekrutmen, hasil seleksi uji 1 sedang sangat ditunggu hasilnya. Namun kami seharusnya setelah sanggah diumumkan yang lalu, tetapi karena banyak masukan dari masyarakat, pemerhati pendidikan, dari Komisi 10 dan lain sebagainya, pengumuman kita tunda sebentar. Nah, ini senyampang kita sedang bicara P3K, ada praktek baik tentang rekrutmen guru ASN P3K yang nanti bisa saya bagi praktek baiknya. Nah, hari ini kita akan bicara kemungkinan, peluang, tantangan rekrutmen tenaga pustakawan di tahun 2022 melalui mekanisme P3K. Apa syaratnya dan bagaimana bisa terjadi dan sekarang kondisinya seperti apa? Sebelumnya, kalau tadi sudah disampaikan, ini kira-kira biodata sudah dirangkum oleh Bu Moderator dengan sangat baik. Intinya adalah seperti ini. Saat ini saya sedang mengurusi guru dan tenaga kependidikan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, tetapi masih merangkap sebagai Kepala LP2KS sampai sekarang sebagai pelaksana tugas. Baik, kita masuk ke materi. Jadi materi hari ini yang pemenuhan tenaga kependidikan di sekolah itu sebenarnya yang bisa masuk ke dalam mekanisme P3K itu ada 3, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, dan tenaga administrasi sekolah. Namun kita fokus di kedua ya, saat ini tenaga perpustakaan sekolah yang akan dibahas selama 30 menit ke depan. Itu ada 5 topik. 5 topik mencakup definisi dan cakupan tenaga kependidikan di sekolah itu apa saja, kemudian analisis regulasi pemenuhan tenaga kependidikan di sekolah, data dan informasi tenaga kependidikan di sekolah, peluang pemenuhan kebutuhan tendik di sekolah, ini yang nomor 5 ya, peluang dan pemenuhan kebutuhan, serta permasalahan dan sasaran solusi pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah saat ini. Jadi kita dalam forum diskusi ini ada 6 hal yang nanti kita bisa jadikan bahan diskusi. Sebelum kita masuk ya, karena terkait dengan mekanisme P3K itu tidak sembarangan bisa mengikuti mekanisme P3K karena definisi P3K itu sendiri dan apa saja yang bisa di P3K-kan itu bukan jabatan pelaksana tetapi jabatan fungsional. Oleh karena itu ini kita bicara dulu tentang cakupan tenaga kependidikan. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Disebut di sini adalah tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Jadi tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan satuan pendidikan. Jadi pendik itu bagian tak terpisahkan kalau dalam sebuah anggota tubuh, dia kalau tidak ada berarti sistem tidak bisa berjalan. Jadi sama pentingnya dengan tenaga jabatan fungsional yang lain dalam satu sekolah, itu yang harus dipahami. Jadi tidak ada warga kelas 2 atau yang tidak ada yang tidak penting. Karena kalau kita lihat dari undang-undang ini, tendik apapun itu bagian menunjang ya. Menunjang itu kalau mobil itu tidak ada remnya, tidak akan jalan. Tidak ada roda satu, ya tidak akan bisa berjalan. Itu ibarat analoginya ya, keberadaan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Cakupan tenaga kependidikan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan. Di pasal 17
Yang disebut dengan tenaga kependidikan itu adalah itu. Sedangkan yang 3 hal yang diwarnai oranye itu adalah Javung yang bisa kita rekrut melalui P3K. Tetapi ada syaratnya yang seperti apa tenaga perpustakaan itu yang bisa kita melalui mekanisme ASN P3K. Jadi ada penilik, pengawas, peneliti, pengembang, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Ini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, berarti ini adalah setara loh. Pengawas, peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Nah, kita bicara yang 3 ini, yang warna oranye itu adalah kalau pengelolaan dan penyelenggara pendidikan ada unsur ini, maka tenaga kependidikan adalah yang diwarnai oranye itu. Nah, terkait dengan tenaga kependidikan di sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan di Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan bahwa standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan ini ya. Jadi ada yang disebut dengan kriteria minimal kompetensi itu disebut di dalam PP nomor 57. Kompetensi itu seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi bukan hanya pelaksana, karena dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu bayangkan jika salah satu tidak ada kan berarti proses pendidikan pada satuan pendidikan itu menjadi pincang ya. Pada pasal 23 ayat 3 disebut tenaga kependidikan selain pendidik sebagai dimaksud pada ayat 1, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggara di satuan pendidikan. Nanti di slide berikutnya akan saya sebutkan berapa jumlah dan jenis yang dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan pasal 24 ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga pendidikan selain pendidik diatur dengan peraturan menteri. Nah, standar untuk pustakawan sekolah diatur dalam Permenpan ya, ada standar kompetensinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekarang kondisi saat ini terkait dengan bagaimana analisis regulasi pemenuhan tenaga pendidikan di sekolah. Sebelum kita bicara tentang bagaimana sih kalau kita mau ke mekanisme perekrutannya. Standar Nasional Pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian diturunkan pada PP Nomor 57, diambil dari undang-undang itu, dan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu di situ dikeluarkanlah Permendiknas saat itu, kalau sekarang Permendikbudristek dan seterusnya. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 standar dan yang kita ini Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah, maka di sini pemenuhannya standarnya itu setiap jenjang itu berapa yang dibutuhkan. Ya, misalnya kalau untuk TK, SD, TK belum perlu tenaga perpustakaan, SD 1 dibutuhkan, SMP dibutuhkan, SMA, SMK, SLB itu membutuhkan semua keberadaan tenaga perpustakaan. Lalu terkait dengan standar pelayanan minimal ya, standar pelayanan minimal SPM-nya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pasal 5, kemudian Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan pasal 42, 43, 45, 46, 47 menyebutkan bahwa tenaga penunjang lainnya di sini ini ada semuanya perlu. Setiap sekolah dibutuhkan 1. Tenaga penunjang lainnya kan tadi kita sudah sebut di depan ya, apa saja. Jadi dibutuhkan semua untuk ini. Untuk jenjang-jenjang sebentar ya. Jadi untuk setiap jenjang itu mulai SD itu semua tenaga penunjang lainnya itu kalau kita bicara pelayanan yang minimal untuk masyarakat berarti dibutuhkan semua. Lalu bagaimana keadaan sekarang? Posisi di sekolah sekarang, data dan informasi tenaga kependidikan di sekolah. Kita lihat sekarang
kondisinya seperti ini. Bagaimana rekapitulasi jumlah tenaga kependidikan ya? Kita ada banyak yang tadi saya sebut ada 3, lalu fokus kita di tenaga perpustakaan. Sekarang yang berada di sekolah negeri itu jumlahnya sudah untuk tenaga perpustakaan jumlahnya 30.369. Sedangkan jumlah di swasta 5.830, mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Total jumlah tenaga perpustakaan di sekolah itu 36.199 yang ada saat ini ya, yang ada saat ini. Kita tahu jumlah sekolah kita 300.000 ya. 300.000 lebih jumlah sekolah di seluruh Indonesia. Tapi di seluruh Indonesia kalau kita mengacu pada SPM tadi kan berarti satu sekolah satu itu ada 300 ribuan ya. Nah sekarang yang tersedia adalah 36.199 saja yang ada itu negeri dan swasta. Nah ini kita melihat potret keberadaan tenaga perpustakaan sekolah ya. Kalau kita lihat tadi ternyata yang ASN itu jumlahnya hanya 3% Bapak Ibu. Sisanya itu bukan ASN ya, 97%. 97 yang dari potret yang tadi saya paparkan itu 97%-nya itu bukan ASN. Ya kan Bapak Ibu? Yang sebenarnya kalau kita lihat ironinya yang di satu sisi itu dibutuhkan tapi di sisi lain ini yang ASN hanya 3%. Gitu. Lalu yang kalau kita lihat persebarannya seperti apa ASN dan bukan ASN ini, kita lihat di sini yang terbanyak ada di mana di SD. Yang di SD itu untuk sekolah negeri yang bukan ASN 20.000, 122. Jadi relawan itu kalau disebut bukan ASN itu. Kalau guru yang bukan ASN aja itu gaji atau honornya sangat kecil. Bagaimana dengan tenaga perpustakaan? Makanya saya sebut relawan pustakawan sekolah. Itu jumlahnya SD 20.122. Yang swasta saya tidak tahu, kalau penghonorannya mungkin agak berbeda ya. Lumayan lebih baik lah. Itu yang bukan ASN 1.965. Dari jumlah sekolah jutaan ratusan ribu itu ternyata di yang ASN tenaga pustakawan sekolah itu hanya 1.178 Bapak Ibu. Dan total semuanya yang bukan ASN itu 1.203. Ini potret dulu ya, sebelum kita bicara ke depan. Kalau kita Bapak Ibu bisa beralasan nih, loh, yang sekarang katanya dibutuhkan, tetapi ternyata jumlahnya 97%-nya bukan ASN, dan itu pun jumlah total yang tadi kita bahas itu belum memenuhi rasio kebutuhan antara sekolah dan tenaga perpustakaan sekolah. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana usul formasi ini? Kita bicara ideal dulu ya. Usul formasi ideal tenaga perpustakaan sekolah ini file ini tuh menjadi pembahasan di GTK ya Bapak Ibu. Jadi kita bocorannya saya sampaikan Bapak Ibu, untuk rekrutmen ASN P3K tahun 2022 itu formasinya dari Kemenpan itu belum ada untuk tendik. Belum ada untuk tendik. Jadi baru guru itu jumlahnya sekitar 700.000. Namun kami mengusulkan ini tenaga kependidikan ini. Berdoa usulan ini, barusan saya tadi telepon sebelum masuk ke webinar ini, kira-kira itu probabilitas untuk usulan kita diterima di Kemenpan seperti apa? Menuju ada harapan yang sangat kuat untuk diterima. Nanti mekanismenya bagaimana kok harus ke Kemenpan ya, antara kebutuhan. Jadi kalau Kemendikbud ini hanya menghitung kebutuhan seperti yang tadi saya paparkan, data dan kebutuhan, sedangkan kami mengusulkan, sedangkan nanti keputusan diterima atau tidak, ada formasi atau tidak itu di Kemenpan RB. Itu ya Bapak Ibu yang harus dipahami dulu alurnya. Lalu usul formasi yang ideal itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini, kalau untuk jenis jabatan tenaga kepustakaan ya, sebenarnya file ini itu yang kita usulkan ke Menpan itu tidak tadi ya. Tapi karena kita sedang bahas perpustakaan, saya fokus di sini. Usul formasi ideal untuk tenaga perpustakaan untuk SD itu perlu 1 kepala perpustakaan, 1 tenaga perpustakaan, gitu ya.
Untuk SMP juga 1 kepala perpustakaan, 1 tenaga perpustakaan. Begitu juga untuk SMA, SMK, SLB. Nah, keterangannya, formasinya itu kalau kita lihat tidak hanya 1, jadi 1 sekolah itu 1 kepala, 1 tenaga. Itu kalau kita bicara ideal, kalau kita mau ngomongin pendidikan yang berkualitas. Keterangannya, misalnya ya kita ambil SMP, itu tenaga perpustakaan 1 itu per 6 rombel. Jadi kalau sekolah itu punya 12 rombel, berarti 2, gitu ya. Jadi keterangan tugas keterangannya merupakan kepala perpustakaan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada tenaga perpustakaan jika jumlah tenaga perpustakaan lebih dari 1 serta koleksi 1000 judul buku. Itu ada keterangannya. Jadi kalau di sekolah itu kalau mau ada 1 kepala perpustakaan dan 1 tenaga perpustakaan, syaratnya adalah 1000 judul buku, dengan catatan di sekolah itu jumlah tenaga kepustakaannya lebih dari 1. SMP pun demikian. SMP kalau dia punya rombelnya itu 6, itu baru 1. Kalau rombelnya 12 kali 2, berarti 2 seharusnya. Ini kita bicara ideal. Sama kepala perpustakaan juga diberikan kepada tugas tambahan yang diberikan kepada tenaga perpustakaan jika jumlah tenaga perpustakaan lebih dari 1, serta koleksi lebih dari 1000 dan seterusnya. Itu sampai ke bawah, sampai ke SLB itu sama. Nah, ini bukan omong kosong bahwa ada butuh 1 kepala, 1 tenaga dengan 6 rombel, itu ada dasar hukum peraturan yang tadi saya sebut, Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Meskipun saat ini perlu direvisi, kami sedang melakukan revisi. Ini ya Bapak Ibu, kita bicara potret ideal, formasi ideal tenaga perpustakaan di sekolah. Lalu bagaimana peta kebutuhan tenaga perpustakaan di sekolah negeri saat ini? Jadi kita bicara negeri dulu, karena yang disebut dengan P3K itu adalah yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Jadi semua seleksi P3K itu ditempatkan di sekolah negeri. Sehingga kita bicara peta kebutuhan, ya kebutuhan di sekolah negeri dulu. Kalau kita lihat peta kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah di sekolah negeri, itu kita lihat kalau datanya setiap 6 rombongan belajar dibutuhkan 1 tenaga perpustakaan sekolah. Kemudian pemenuhan dengan asumsi pemenuhan tenaga perpustakaan sekolah diharapkan mampu mengembangkan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional perpustakaan sekolah. Maka Bapak Ibu kita lihat kekurangan ASN perpustakaan sekolah itu 207.965. Ya, karena kebutuhan idealnya adalah 209, sedangkan ketersediaan seperti tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini yang kalau tadi saya bilang jumlah sekolah itu 300.000, sekolah negeri sendiri itu jumlahnya adalah 165.724 dengan rincian seperti ada di paparan Bapak Ibu yang bisa dilihat. Lalu kalau bicara ideal tadi sudah ada rasio yang tadi slide sebelumnya, maka kebutuhan kita saat ini loh Bapak Ibu itu cukup besar, 207 itu yang sedang kita usulkan, sedang kita upayakan usulkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kalau 207.000 ini kurang ya, minus ini berarti itu ada di mana sih sebarannya? Kalau yang ada di webinar ini ada dari seluruh Indonesia, maka kita lihat nih, di mana saja yang kurang. Nih, paling banyak kita urutkan dari yang paling banyak kebutuhannya itu, kalau kita lihat di sini dari Jawa Barat, 29.000. Lalu di bawahnya ada Jawa Timur, kurangnya 25.000 lebih. Jawa Tengah 25.000 dan seterusnya ke bawah. Ini Bapak Ibu peta kebutuhan kekurangan tenaga ASN perpustakaan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya itu peluangnya tuh banyak, tapi tantangannya juga banyak Bapak Ibu. Jadi peluang untuk menjadi tenaga pustakawan sekolah itu besar dan itu tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah yang luar biasa besar, namun tantangannya besar. Tantangan yang pertama tentu pustakawan itu adalah jabatan fungsional, jabatan profesional yang bisa jabatan fungsional yang bisa di P3K-kan, ya bukan jabatan pelaksana. Kalau jabatan pelaksana itu melalui mekanisme ASN, CPNS, sedangkan yang bisa di P3K-kan itu adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional perpustakaan itu yang diatur dalam Permenpan
Permenpan RB, yang mana di situ ada kriteria-kriteria khusus seseorang bisa disebut dengan Jafung Perpustakaan Sekolah. Aturannya ada dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang standar kompetensi Jafung Pustakawan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira peta kebutuhannya, dan saya sampaikan kalau ini yang kita upayakan usulkan, meskipun formasi yang sudah turun tahun 2022 itu adalah ASN untuk guru, P3K untuk guru, dan semua formasi, kebutuhan formasi tahun 2022 tidak ada yang CPNS, Bapak Ibu. Sepertinya mulai semuanya apapun jafungnya itu melalui ASN P3K. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita bicara peluang pemenuhan tenaga pendidikan. Yang warna merah itu adalah pustakawan yang tadi saya sebut. Jenjang jabatan kualifikasi minimalnya, jadi kalau melalui ASN P3K mungkin jumlah yang sudah ada di sekolah tadi ada banyak yang tidak memenuhi kualifikasi. Karena ada kualifikasi yang dipersyaratkan bila melalui PNS atau CPNS ataupun P3K. Yang mana untuk tenaga perpustakaan sekolah, jafungnya adalah pustakawan yang tadi saya sebut, jafung yang relevan, yang diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk pemenuhan jafungnya itu dengan cara apa? Tingkatan jafungnya, pola karirnya pun juga ada. Nah, di sini jenjang kualifikasi minimalnya adalah jenjang terampil minimal di 2 ilmu perpustakaan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Instansi pembinanya ya tentu yang terkait dengan perpustakaan. Kemudian dasar hukum mengapa untuk seleksi P3K atau CPNS dengan jafung pustakawan tadi memerlukan kualifikasi minimal karena diatur dalam dasar hukum Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang diisi oleh PPPK lampiran nomor 128. Jadi ada Bapak Ibu yang saya hormati bahwa pustakawan di sekolah atau tenaga perpustakaan sekolah, jafung yang relevan itu adalah namanya pustakawan. Ada di mana dia pustakawan itu? Ada di Perpres nomor 38. Kemudian ada juga dalam Permenpan RB nomor Permenpan nomor 9 tahun 2014 tentang jafung pustakawan dan angka kreditnya. Tadi saya sebut ya. Jadi jafung pustakawan dan angka kreditnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya sebut peluang itu ada. Tapi tantangannya juga ada ya Bapak Ibu. Tantangan yang paling nyata di depan kita adalah bagaimana kita sedang memperjuangkan jafung ini masuk ke dalam formasi seleksi ASN P3K. Itu dari kami, Kemendikbudristek. Sedangkan dari Bapak Ibu sendiri yang pustakawan, tantangannya adalah sudahkah Bapak Ibu yang sekarang memegang sebagai tenaga perpustakaan sekolah itu memenuhi kualifikasi minimal ini tadi. Dimungkinkan untuk jafung itu banyak yang tidak memenuhi ya Bapak Ibu. Nah ini kenapa harus jafung, karena pengertian P3K sudah diatur dalam pasal 7 nomor pasal 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. P3K didefinisikan sebagai pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Lalu jabatan ASN itu apa saja? Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu tinggi pratama madya ya. Seperti dirjen GTK itu adalah ASN P3K ya. Sedangkan saya CPNS. Jadi yang bisa jadi P3K bisa juga jabatan pimpinan tinggi Bapak Ibu. Itu kira-kira terkait dengan peta kebutuhan, peluang dan tantangan dan apa saja untuk bisa pemenuhan dan perekrutannya melalui mekanisme P3K. Jadi bisa sangat mungkin ada peluang tapi ada juga tantangan. Lalu bagaimana praktek baik? Bicara tentang praktek baik seleksi guru ASN P3K yang bisa di copy paste mekanismenya sama dengan seleksi perpustakaan sekolah. Jadi pertama tentu kami ya prosesnya itu sekarang kita sudah memulai dari sekarang itu menyampaikan kebutuhan untuk jafung pustakawan tadi. Kebutuhannya sudah kita sampaikan ke Menpan. Jadi panitia yang bisa melakukan seleksi ini disebut dengan Panselnas. Panitia Seleksi Nasional itu terdiri dari lintas kementerian.
Kemendikbudristek, kemudian Menpan RB, BKN, dan Pendagri, serta kementerian lain di Kemenkyu itu yang bicara tentang anggaran dan penggajiannya sebagai P3K. Kemudian juga ada kementerian lain, badan-badan yang terkait. Nah, tugas Kemendikbud itu masing-masing punya tugas ya. Tugas kita adalah menghitung kebutuhan karena data ada di kita. Bapak Ibu pustakawan ada di Dapodik. Jadi data yang tadi saya paparkan itu bersumber dari Dapodik terbaru, karena ini kita sedang mengusulkan maka Dapodik tahun 2021. Jumlah yang sekarang ada seperti itu. Lalu setelah kita mengajukan formasi ke Menpan, maka ada rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan setempat. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan prakteknya, bisa jadi kita mengusulkan, tetapi daerah setempat melihat dari kemampuan penggajian dari DAU-nya, dana alokasi umum melalui dana transfer umum, itu tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan kita. Maka usulannya, kalau Bapak Ibu bisa dengar, misalnya Kabupaten A, jumlah guru honorernya ada 5.000, kenapa formasinya cuma 600? Jadi sebenarnya jumlah itu tidak menggambarkan kebutuhan. Jadi kebutuhan jumlah bisa jadi sekolah merekrut begitu saja, tetapi jumlah yang kita usulkan saat ini adalah 1.002.000 guru, tetapi usulan dari daerah 506, hanya 50%. Jadi kalau kemudian banyak informasi yang menuding Kemendikbud tidak berpihak, itu keliru, karena kami sudah mengusulkan, tetapi penetapan formasi itu tergantung kemampuan keuangan daerah dan keuangan pemerintah, gitu ya. Jadi kalau bicara nanti penetapan formasi oleh Kemenpan itu rekonsiliasi semua pihak. Jadi tidak serta-merta menyalahkan Menpan juga kenapa formasi hanya nggak ada, tapi karena ini terkait dengan usulan dari daerah. Gitu ya Bapak Ibu ya saya hormati. Contoh yang sekarang sedang dilakukan ya, ini bisa disamakan ya. Kalau misalnya nanti tenaga administrasi sekolah, Tendik termasuk di dalamnya pustakawan akan melakukan rekrut ASN P3K tahun 2022 sama. Setelah kita mengusulkan, saat ini yang usulan kami tadi di angka yang tadi saya paparkan, kemudian Kemendikbud kalau ini yang sekarang dipaparkan kan ada kualifikasi guru, karena kan guru sekarang mengajar belum sesuai dengan kualifikasinya, karena guru itu bagian dari JAFUNG, jabatan fungsional guru, yang disebut profesional itu jika sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, maka ada yang disebut dengan pemenuhan kualifikasi, misalnya di 4 S1, lalu kompetensi ditunjukkan dengan penguasaan seperangkat kompetensi. Kalau dalam guru itu ya melalui linearitas bidang studinya. Sama dengan perpustakaan. Jadi kalau untuk bisa disebut dengan pustakawan, tentu kualifikasi dan kompetensi harus linear, yang tadi saya sebut di awal. Kualifikasi kompetensi pustakawan itu apa? Setelah itu formasi final oleh Kemenpan, setelah sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan Kemendikbud. Jadi yang memvalidasi itu kalau misalnya Dinas Pendidikan atau BKD mengatakan, wah kami tidak tahu, tiba-tiba dapat formasi, itu juga keliru. Karena di sini ada proses sinkronisasi dan validasi. Validasi itu disetujui oleh semua pihak. Oke, cocok, baru divalidasi. Setelah itu baru melakukan seleksi administrasi, kemudian ada sanggah, misalnya Ibu Siti kok tidak lulus administrasi, kenapa? Padahal saya merasa memenuhi kualifikasi kompetensi, Ibu Siti bisa sanggah, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya sini ada tenaga pustakawan, misalnya Bu Isnaini Hidayati gitu ya. Saya kan tenaga pustakawan selama ini sudah mengabdi 20 tahun di SD 1 atau di SMP 5. Kenapa saya nggak lulus administrasi? Nah itu ada kualifikasi, kompetensi, kriteria yang harus dimiliki untuk tenaga pustakawan. Maka jika merasa dirinya memenuhi kualifikasi tetapi tidak lolos administrasi, baru bisa melakukan sanggah. Setelah sanggah selesai, baru nanti ada ujian seleksi. Kalau guru P3K saat ini ada ujian seleksi 1, seleksi 2, dan seleksi 3. Kita belum punya desain seperti apa ujian seleksi tahun 2022 nanti. Apakah akan mendapatkan 3 kali kesempatan juga, ataukah
Hanya cukup 1 kali kesempatan, nanti di awal tahun 2022 mekanisme itu akan dibahas. Intinya mekanisme ini alurnya seperti apa sehingga muncul formasi itu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu memahami dulu peran dari masing-masing lembaga terkait dengan seleksi guru ASN P3K. Nanti mekanismenya seperti ini. Kalau ini adalah pustakawan honorer ya namanya sekarang, yang ada di sekolah negeri swasta yang terdaftar di Jabodetabek, kemudian baru nanti dia masuk ke dalam sistem SSCA SNBKN. Sama seperti ini, baru nanti terjadilah proses seleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kira-kira paparan dari saya. Semoga waktunya tidak melanjut terlalu lama. Mari kita berdiskusi terkait dengan informasi yang baru tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Profesor. Ya, Bapak Ibu, tadi paparan Prof. Nunuk sudah jelas sekali. Maka saat ini kami akan memberikan peluang bagi Bapak Ibu yang di sini untuk memberikan pertanyaan. Kami bagi menjadi 2 sesi. 1 sesi 2 pertanyaan dulu, Sebelum pertanyaan disampaikan, ini Prof, ada yang langsung WA kami, Prof. Ya. Tadi ada kualifikasi, validasi dan lain sebagainya. Nah, peluang. Nah, ini bagaimana peluang pustakawan agar bisa menjadi P3K, Prof? Mohon penjelasannya, Prof. Tadi ada peluang dan tantangan, Prof. Terima kasih, Prof. Betul. Jadi kalau dalam peraturan, jadi kalau P3K itu yang tadi saya sebut, semuanya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi itu berpeluang. Kalau kompetensi kayak guru sekarang ini, semua guru yang terdaftar di Jabodetabek itu kan boleh ikut mendaftarkan. Sedangkan kompetensi sebenarnya kalau kita bicara guru, itu kompetensi itu kan diwujudkan dengan sertifikat profesi ya, karena seorang guru yang kompeten itu kalau memenuhi sertifikat pendidik. Tetapi untuk seleksi ASN P3K itu dikecualikan. Maka kompetensinya itu cukup dilihat dari apakah yang dikerjakan ini sesuai dengan kompetensinya. Misalnya begini, kalau kita lihat di guru itu kan guru bahasa Indonesia atau guru PPKN itu banyak diajar oleh hukum misalnya. Atau mungkin sarjana pertanian. Itu berarti tidak sesuai dengan kompetensinya ya Bu ya. Tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Tapi apakah sarjana pertanian yang sekarang ada di dalam Jabodetabek tidak boleh ikut? Boleh. Tetapi kalau sementara ini mengajar PPKN itu yang tidak boleh. Maka seleksi ASN P3K ini akan menyesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensinya. Maka kalau guru sarjana pertanian, dia akan mengajar di SMK Pertanian. Nah, bagaimana dengan itu tadi analoginya? Lalu bagaimana dengan tenaga perpustakaan? Kalau tadi di kualifikasi kompetensi untuk bisa menjadi ASN, karena ASN itu adalah jabatan fungsional, jabatan profesional, tidak hanya sebagai jabatan pelaksana, maka yang akan ikut di pustakawan itu juga harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bapak Ibu itu sudah memenuhi kualifikasi kompetensi yang tadi saya paparkan? Misalnya D2, ilmu perpustakaan, karena untuk disebut dengan pustakawan, dia harusnya background-nya adalah seperti itu. Nah, mungkin nanti tidak hanya pustakawan, barangkali sarjana lain yang relevan, itu di dalam matrik kualifikasi itu bisa masuk. Tetapi peta kompetensi kualifikasi itu kami akan susun kembali. Maka tadi perlu revisi ya Bu ya. Karena kalau misalnya yang sekarang ini untuk mengajar sejarah itu tidak harus dari S1 sejarah. Bisa jadi S1 pendidikan sejarah, S1 geografi, ekonomi, sosiologi itu termasuk yang relevan. Itu contohnya. Jadi peta kualifikasi kompetensi itu diatur dalam Permendikbud. Itu Bu, jadi semua orang ada jika memenuhi kualifikasi kompetensinya, tetapi masalahnya ini aja, kalau dari kompetensi dan kualifikasi mungkin terpenuhi, dari formasi sedang kita perjuangkan Bu. Jika formasi yang kita usulkan di Menpan itu disetujui, berarti peluang itu semakin besar untuk Bapak Ibu menjadi P3K. Terima kasih Prof. Nunuk, luar biasa jawabannya.
Ini semakin memperjelas pustakawan-pustakawan bahwa kualifikasi minimum D2 begitu ya, Prof. Betul, betul. Kemudian Tepuk tangan dulu. ya, tepuk tangan dulu. Ini galaunya kayaknya sepertinya sudah agak reda sedikit. Ayam dikit Bu ini. Ya, ini sudah pada bisa tersenyum Prof di ruangan ini. Ya, Prof, ini kami bagi terpin pertama untuk pertanyaan, monggo silahkan dari Bu Ivo, Iya. Ketua IP. Silahkan berdiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nunu, sudah ceria ini teman-teman. Karena tadi sudah disebut diploma 2 dengan berbasis data Dapodik begitu, sudah ayam. Artinya regulasinya sama dengan P3K guru. Tepuk tangan semuanya untuk teman-teman semuanya. Ayam ini saya. Tapi teman-teman memang karena memang perekrutannya berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, maka memang harus linear. Artinya nanti tadi sudah dianalogikan, biasanya kalau guru sejarah tidak harus dari background S1, S2 sejarah, tetapi bisa yang serumpun begitu. Betul. Artinya teman-teman ini sudah terjawab. Kemarin malam kami diskusi, banyak curhat dari teman-teman. Kami itu sudah lama di sebagai tenaga perpustakaan sekolah, tetapi kami ijazahnya itu bukan S1 ilmu perpustakaan ataupun diploma ilmu perpustakaan. Bagaimana Ibu? Maka ini sudah terjawab oleh Prof. Munono bahwasanya kalau serumpun dan tugasnya memang di tenaga perpustakaan sekolah ini bisa nggih Ibu nggih? Ya. Nggih, alhamdulillah. tambah longgar ini teman-teman yang sudah mengabdi lama. Baik Ibu, artinya teman-teman tadi sudah mendengar dari Ibu bahwasanya usulan tetap dari daerah mensinkronkan dengan yang ada di Dapodik, karena memang data teman-teman pustakawan sekolah terdapat di Dapodik. Artinya nanti ada informasi, misalnya kami Ibu, kami di Kota Salatiga itu mayoritas 43, kami sudah mendata 43 pustakawan di sekolah kami di Kota Salatiga itu mayoritas diploma 2 Ibu, dengan sudah mengabdi 10 tahun ke atas, bahkan ada yang 17 tahun. Artinya ini akan bisa dimunculkan, jadi data Dapodik yang ada di Kota Salatiga bisa diusulkan ke pusat begitu dengan regulasi dari provinsi, BKN dan lain sebagainya. Betul Prof. Muno? Ya, betul. Alhamdulillah. Artinya teman-teman sudah harus ayem gitu ya. Artinya semua formasi akan muncul melalui data Dapodik yang teman-teman sudah upgrade. Artinya seluruh data teman-teman sudah tercover di kementerian melalui data Dapodik, dan juga akan dimunculkan formasinya melalui daerah masing-masing berbasis Dapodik juga. Nah ini sangat memberikan angin surga buat teman-teman, karena saat ini memang pustakawan sekolah itu sudah mengabdi lama sekali begitu teman-teman, karena memang perguruan tinggi yang mengeluarkan diploma 2 ilmu perpustakaan, diploma 3 dan S1 itu sangat banyak dan ternyata tersebar di sekolah seluruh Indonesia. Maka terima kasih Ibu, tadi jawabannya sudah melegakan, dan untuk pendaftarannya saya ingin kejelasan lagi dari Ibu untuk regulasi untuk perekrutan P3K, karena kami mendengar regulasi perekrutan P3K guru itu satu berdasarkan Dapodik harus memiliki NUPTK, kemudian terdaftar Dapodik, kemudian juga seluruh pengumuman dan lain sebagainya itu bisa diinformasikan lewat Dapodik para guru. Nah, harapan kami ini regulasi yang sama nggih Bu, tidak jauh dari regulasi ini, sehingga teman-teman bisa berkompetisi sesama
sesama pustakawan yang ada di Dapodik begitu. Terima kasih Ibu, itu yang kami perlu kuatkan dari Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ketua. Jadi betul bahwa tadi yang disampaikan, ini barusan saya tadi Pak Dirjen juga menanyakan terkait dengan persis yang kita sedang bahas hari ini. Pak Dirjen menanyakan hal yang sama terkait dengan mendorong formasi tendik tahun depan ke PNRB untuk semua jenis JF, salah satunya ya pustakawan ini. Jadi ditanya, sudah kita hitung kebutuhannya dan sudah kita usulkan. Seperti itu. Nah, ini persis sama, jadi kok ya nyambung ya. Yang di Jakarta kami di sini sedang mengatakan dan mengkampanyekan itu kampanye ini terhadap daerah ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan skemanya itu, kalau kita melihat mau kualitas pendidikan, mewujudkan merdeka belajar, siswa itu merdeka untuk mencari sumber di perpustakaan dimanapun adanya, tetapi pustakawannya tidak jumlah bacaannya tidak ada, tenaga pustakawan yang mengarahkan tidak ada, itu juga sama kurang seimbang. Nah itu terkait dengan implementasi merdeka belajar, Mas Menteri juga kampanye-kampanye ke berbagai daerah terkait dengan tendik ini, karena ini juga menjadi perhatian dari Komisi 10. Nah terkait dengan itu, mekanismenya sama Bu, jadi harus dipastikan Bapak Ibu tenaga pustakawan itu terdaftar di Dapodik, karena nanti kita sumber untuk semua eksekusi itu adalah di data di Dapodik. Jika Bapak Ibu terkendala dengan itu, silahkan menghubungi sekolah dan nanti dengan Dinas Pendidikan setempat terkait dengan pendataan di Dapodik. Sedangkan kualifikasi kompetensinya sama, tidak hanya satu saja yang bisa jadi pustakawan, karena ada rumpun ilmu. Rumpun ilmu itu kan ada ya Bu, yang paling tahu Bu pelaku praktisi di bidang perpustakaan itu tahu bahwa untuk menjadi pustakawan tidak hanya satu-satunya ilmu kearsipan, tetapi juga ilmu lain yang serumpun. Dan mekanismenya nanti akan sama, tetapi cut off-nya kapan itu nanti yang akan kita bahas berikutnya. Kita berdoa bersama semoga usulan kita itu diterima. Ini persis sama dengan yang kita sedang bahas saat ini. Gitu. Itu Bu, apakah ada yang belum terjawab pertanyaan Ibu? Terima kasih. Sudah ya. Ya, terima kasih Prof. Ini masih ada yang di ruangan ini, nanti kami akan bagi juga dengan rekan-rekan yang ada di YUM. Pertanyaan kedua dari Kebumen. Moga silakan berdiri Pak. Dari Bapak siapa? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin bertanya, kami Muji Arianto dari Kabupaten Kebumen, Profesor. Ya Pak. Sebelum kami matur yang agak banyak mungkin, kami dari Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada IP dari Kota Salatiga, IAIN beserta Disdik dan seluruh komponen dari Pemkad Salatiga yang sudah luar biasa menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan teman-teman perpustakaan. Yang berikutnya, kami juga nanti minta kepada Profesor Nunuk, kami sedikit cemburu Ibu karena Ibu berada di Salatiga. Jadi besok saya harapkan kapan-kapan berada di Kabupaten Kebumen. Baiklah Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk dari kami dari Kabupaten Kebumen, pertanyaan tadi sudah dibuka oleh Ketua IP Kota Salatiga. Kami hanya sedikit menambahkan, menggarisbawahi. Yang pertama, kami berharap pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Mas Menteri dan
dari Kemenpan RB untuk konsisten, karena di awal-awal itu pidatonya mengatakan bahwa 2021 P3K itu fokus untuk tenaga pendidik. Sedangkan tahun 2022 fokusnya kepada tenaga kependidikan. Walaupun tadi Profesor mengatakan bahwa bocorannya dari Menpan RB belum ada formasinya. Nah, ini dari Kabupaten Kebumen, Ibu, mohon nanti ada pembinaan mungkin untuk Pemkapnya sendiri. Karena Pemkapnya itu masih bingung. Yang namanya pustakawan itu berada di naungan Disdik ataukah di naungan perpustakaan daerah. Sehingga kalau kami meminta diusulkan, seolah-olah saling melempar. Kalau dari Disdik mengatakan itu kewenangannya Perpusda, kembali ke Perpusda itu kewenangannya Disdik. Mohon nanti untuk bisa disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten agar kita semuanya bisa dimasukkan dalam formasi. Formasi yang harus masuk itu kami ingin mengetahui usulannya itu harus masuk kapan, Ibu? Itu. Selanjutnya untuk tenaga kependidikan, di sana ada berbunyi tenaga administrasi sekolah. Walaupun di sini forumnya pustakawan, kami ingin bertanya, yang dimaksud tenaga administrasi sekolah apakah termasuk para penjaga sekolah? Sementara itu dulu, Ibu, nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, langsung dijawab, Prof. Ya, tadi terkait dengan konsistensi ya. Jadi kalau ini barusan kan saya ber-WA-an dengan Pak Dirjen juga bersama sebari WA ini webinar ini, karena ini kan tentu keputusannya ada di Kemendikbud ya Pak. Jadi terkait dengan konsistensi itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita konsisten dengan mengusulkan tendik. Jadi Mas Menteri dalam kampanye-kampanye ke daerah dan juga di Kementerian di DPR Komisi 10 khususnya itu juga menyampaikan pentingnya yang tadi saya sampaikan, pentingnya tenaga kependidikan, tendik di sekolah. Jadi konsistensi diwujudkan dengan meskipun belum ada formasi untuk tahun 2022, tapi kita tetap mengusulkan dan mengkampanyekan. Bapak Ibu yang saya hormati, munculnya ASN P3K 1 juta guru itu juga karena perjuangan dari Kemendikbud ya, karena ini adalah sejarah ya, bertumpuknya ada moratorium guru, lalu karena moratorium guru sekolah butuh guru lalu mengangkat ya, baik daerah maupun sekolah mengangkat dengan sendirinya, ada honor daerah, ada honor sekolah. Kemudian itu bertumpuk sekian tahun belum ada solusi hingga ketika Mas Menteri menjadi Menteri tahun 2020 itu langsung menjadi fokus yang pertama adalah penyelesaian tenaga pendidik guru dulu. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melakukan apapun jika masalah ini belum selesai. Jadi kan mengurai satu masalah baru kita membuat rancangan ke depan, pencapaian target Renstra itu baru tercapai. Jadi oleh karena itu harapannya waktu itu 1.200.000 guru itu bisa diselesaikan dengan perjuangan anggarannya juga melalui undang-undang yang tertuang dalam undang-undang APBN. Nah, ini tahun ini Mas Menteri juga masih ingin seperti itu, bahwa nanti maksimal seperti ASN P3K guru. Kalau tadi hitungan 207 itu ribu itu baru tenaga pustakawan, maka nanti tenaga yang lain, 3 tenaga yang lain itu juga sudah ada hitung-hitungannya, dan 3 itulah yang kita usulkan. Sedangkan guru itu selisih tahun ini, harapannya kan mekanisme seperti ini Bapak Ibu. Kalau seleksi ini kenapa saya sampaikan praktek baik untuk guru, karena pasti caranya akan di copy paste dengan tenaga yang lain. Baru tahun 2021 itu seleksi dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk penyelenggaranya. Selama ini belum pernah. Seleksi dilakukan oleh BKN ya. Jadi kita yang membuat soalnya, kita juga yang menentukan bagaimana mekanismenya bersama-sama. Penyelenggaranya itu baru tahun ini. Termasuk pembiayaan untuk seleksi P3K guru itu langsung dari Kemendikbudristek.
mekanismenya begini ya, ada 506.000. Ini analogi aja buat untuk tahun depan. Ada 506.000 formasi yang diperebutkan. Ujian 1 dikhususkan bagi tenaga guru yang ada di sekolah negeri, gitu ya. Kita afirmasi. Nah, ini yang mungkin cara akan kita gunakan juga. Jadi pertama tenaga pustakawan ada di sekolah negeri dulu. Itu yang boleh ikut dikunci untuk tahap 1. Nah, mereka hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Tidak boleh diperebutkan satu formasi yang ada di SD 1, itu ada satu tas, berarti dia punya 6 rombel, jadi nanti formasi hanya 1. Kalau dia punya 18 rombel, butuh 3. Nah, kalau di situ ada 2 formasi, 2 itu udah dikunci si guru Bu Isna ini sama Bu Siti. Nah, yang nomor 3 baru boleh diperebutkan oleh orang lain yang di sekolah lain yang mungkin rombelnya kurang, yang tidak butuh tas, tapi ada tas di situ, misalnya gitu. Nah, setelah itu tenaga pustakawan di situ. Nah, seleksi 1 ini Bapak Ibu hanya bersaing dengan Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah diberikan berbagai afirmasi tetapi tidak lulus, berarti Bapak Ibu yang tidak lulus itu akan ikut di ujian kedua, dan formasi yang ada di tempat Bapak Ibu boleh direbut oleh siapa saja. Baik yang masih fresh graduate, baru lulus, itu nanti boleh ikut di ujian kedua. Ujian kedua, 506.000 itu nggak terpenuhi, ada ujian ketiga lagi. Ujian ketiga itu boleh, misalnya dari Purbalingga, boleh ke Salatiga, dari Kebumen, boleh ke Salatiga, dari Salatiga boleh milih ke Boyolali, itu yang ujian ketiga. Setelah ujian ketiga pun tidak lulus, nah itu baru optimalisasi. Orang-orang pinter yang sudah lolos passing grade itu nanti yang akan dioptimalisasi untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Sehingga harapannya sebenarnya 1 juta itu jika benar daerah mengusulkan seperti itu akan bisa terpenuhi, gitu ya. Namun faktanya yang tadi Pak, baru 500, separuh aja daerah yang mengusulkan. Nah, pertanyaan Bapak tadi, kapan gitu ya? Kapan itu akan daerah mengetahui? Kalau lini masa yang tadi saya paparkan praktek baik, itu berarti kan antara di tahun 2022 ya. Setelah tahun ini itu diawali dengan, ini yang berbeda dengan tahun 2021, kita baru mengajukan formasi di awal tahun, itu terlambat. Nah, kita sudah memulai dari sekarang, mengajukan formasinya mulai sekarang, kemarin September, berdasarkan hitung-hitungan dari Kemendikbud, kita sudah usulkan ke PAN RB. Jika itu disetujui, maka di tahun depan nanti Bapak Ibu akan diundang untuk memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan tadi. Tentu keputusannya ada di pejabat pembina kepegawaian. Apakah betul Salatiga butuh 40 tenaga pustakawan, itu melihat dari data peta data tadi. Setelah itu baru di awal tahun Pak, karena kan tahun anggaran 2022 itu dimulai Januari, namun rasanya tidak mungkin kita lakukan di bulan Januari. Biasanya Februari atau Maret itu baru kita mulai. Jadi kalau dimulai kapan, nanti siap-siap jika memang tas ini disetujui, maka kita akan ada rekonsiliasi data. Kemudian pertanyaan Bapak tadi, jadi mulai kapan? Itu ya mulai apa ya Pak, mulai awal tahun 2021. Sedangkan pertanyaannya tenaga administrasi sekolah ya, meskipun kita sedang fokus di pustakawan, tas itu apa saja? Jadi tas itu merupakan sumber daya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu definisinya, tapi dia berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah itu kira-kira yang termasuk di dalamnya berdasarkan definisi dari berbagai ahli, maka dimasuk di dalamnya tas ini termasuk yang apakah termasuk penjaga sekolah, itu bukan, gitu ya. Kalau tadi di paparan yang tadi saya sebut, tenaga administrasi sekolah itu di dalamnya yang menunjang proses pembelajaran, orang yang memberikan kegiatan, dan kalau di fakta yang ada di dalam sekolah itu yang tadi tenaga operator, tenaga, ini saya paparkan lagi ya Pak ya. Paparan tadi kita lihat lagi.
Eh, kalau definisinya tadi itu tidak termasuk di dalamnya penjaga sekolah, Pak. Itu ya, Pak ya? Cukup ya, Pak. Ya. Arianto tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Profesor Dr. Nuno. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ini di ruangan masih ada pertanyaan sesi kedua. Mohon pertanyaannya singkat, padat, karena tadi sudah panjang lebar. Monggo, kami persilahkan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Luciana, pustakawan dari SD Banioro dari daerah Kota Kebumen, Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja, Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait kebijakan P3K non-guru, khususnya pustakawan. Kami berharap Ibu untuk kebijakan P3K pustakawan nanti sama dengan kebijakan P3K untuk guru. Di antaranya mulai dari IPK, afirmasi, dan lain sebagainya. Di tahap 1 kemarin, kebetulan saya mengikuti tes P3K di tingkat kabupaten. Namun, karena kebutuhan cuma 1 dan pelamarnya itu banyak sekali. Dan di situ hanya ada formasi di Dinas Perpustakaan Daerah. Dan kita berlomba-lomba untuk semati-matian menguras tenaga melawan teman-teman kita yang masih muda seperti itu. Fresh graduate ini. Nah, di situ alhamdulillah kami masih punya kesempatan mendapatkan nilai itu 10 besar. Tapi harapan kami, apakah nilai itu nanti bisa digunakan lagi Ibu untuk tahap di tahun depan seperti itu? Karena kami melihat di kebijakan P3K guru, nilai yang sudah diperoleh kalau yang bersangkutan itu mendapatkan PG, itu bisa digunakan lagi di tahap berikutnya seperti itu. Jadi intinya kami berharap kebijakan untuk P3K pustakawan nanti ke depannya sama dengan kebijakan P3K guru. Seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Satu lagi, titipan dari teman kami yang dari Disarpus, dari tenaga THL yang mengisi di Sarpus tersebut, ada curhatan Ibu, karena kemarin banyak sekali tenaga THL yang mengisi di Sarpus tapi tidak passing grade sehingga tidak bisa mengisi formasi di instansinya sendiri. Jadi untuk kedepannya kami harap formasi yang muncul itu per sekolah tersendiri, di dinas di Sarpus juga tersendiri seperti itu. Jadi tidak bisa diisi oleh instansi lain seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sedikit meluruskan tadi jawaban saya untuk tenaga administrasi sekolah sebelum menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi tenaga administrasi sekolah itu meskipun tadi bukan topik hari ini, tapi tidak apa-apa, tadi ada Bapak yang bertanya, itu masuk kelompok tenaga administrasi sekolah itu pelayanan pelaksana urusan dan pelayanan khusus Pak. Petugas layanan khusus dan pelaksana urusan, kalau urusan administrasi dan layanan khusus. Nah, yang dimaksud layanan khusus ini termasuk penjaga sekolah, pesuruh, dan tukang kebun. Namun untuk penjaga sekolah, pesuruh, dan tukang kebun itu tidak dalam P3K ya Pak, nanti untuk seleksi CPNS. Namun saat ini memang belum untuk seleksi CPNS untuk tenaga administrasi sekolah yang tadi saya sebut. Baik, langsung menjawab ke pertanyaan barusan, Bu siapa tadi Bu? Luciana, terkait dengan kebijakan untuk seleksi tenaga tendik itu setiap awal itu kita bicarakan dan dituangkan dalam Permenpan. Kita belum tahu apakah di tahun 2021 itu akan menggunakan mekanisme yang sama. Mekanismenya sama, tapi kebijakan untuk 3 kali ujian itu apakah akan sama. Itu sebenarnya usulan dari Kemendikbud ya, terkait dengan memberikan peluang sebanyak mungkin guru-guru untuk bisa masuk ke dalam formasi.
Kalau ujian satu dan melihat berbagai sumber ya. Kalau guru itu kan ada guru honorer di sekolah negeri, ada guru honorer di sekolah swasta, ada lulusan murni PPG, ada lulusan K2. Jadi karena kriteria atau kategori guru itu banyak, maka tentu Kemendikbud memerlukan semacam perlakuan, perbedaan perlakuan juga ya. Contoh, bagi guru lulusan baru yang belum punya jam mengajar, itu tentu akan berbeda dengan lulusan baru PPG yang belum pernah mengajar, tentu akan mendapatkan kesempatan berbeda dengan guru yang sudah mempunyai pengalaman mengajar lama. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat mekanisme seleksi itu menjadi 3 kali, Bu. Jadi 3 kali itu supaya yang pertama itu tadi saya sebut memberikan peluang lebih besar pada guru-guru di sekolah negeri untuk mendapat kesempatan pertama untuk tetap menduduki formasi di sekolahnya, gitu ya. Maka belajarlah, gitu ya. Lalu kita buatlah model sarana-sarana belajar buat guru melalui guru belajar berbagi seri SMP 3K. Nah, kenapa ada skor yang bisa digunakan untuk berikutnya? Karena ada 3 kali ujian. Jika ujiannya 1 kali berarti tidak ada, Bu. Jadi mekanisme tahun depan apakah akan sama baik guru maupun tendik? Apakah cukup 1 kali saja jebret selesai, ataukah nanti kita akan membuat mekanisme yang baru? Itu tergantung dengan kategori peserta saat itu. Jadi yang ketiga itu bagi guru-guru muda yang baru lulus nanti ada kesempatan untuk optimalisasi atau memilih formasi di daerah-daerah yang tidak ada pemilihnya. Saya contohkan di seleksi guru P3K sekarang, formasinya 506.000. Tetapi yang terpilih dari hanya 300.000. Kenapa? Yang 200.000 itu adalah daerah-daerah khusus yang ada formasinya tidak ada yang mau ke sana. Contohnya mana? Tanimbar, Maluku, Baradaya, daerah-daerah sana itu nggak ada, Bu, yang mau gitu loh. Nah, itu nanti yang akan optimalisasi. Nah, kita berharap kalau yang sekarang ini nilai uji kompetensinya bukan dipakai sampai di tahun depan, tapi sampai di ujian ketiga. Jika ada syaratnya, Bu, jika formasi yang dipilih masih sama, jenis jabatan yang dipilih masih sama, misalnya saya ini guru sejarah, nanti akan milih sejarah juga, karena kan uji kompetensinya kan beda. Sejarah dan kalau saya milih ekonomi atau geografi berarti harus ikut uji kompetensi ekonomi. Nah, kalau misalnya sama yang dipilih, maka nilai yang tabung itu menjadi tabungan. Tabungan itu bagaimana? Ya, kalau nilai saya sekarang 700, tetapi sebenarnya itu sudah lewat passing grade, tapi saya nggak lulus tapi nggak lulus ujian, tapi nggak lolos formasi, karena ternyata formasi yang diperebutkan itu seperti Ibu tadi sampaikan, diperebutkan oleh 30 orang. 30 orang tentu kan akan di ranking ya, sementara formasi hanya 2 atau 3. Di ranking nilai saya tinggi, tapi saya tidak masuk. Lah itu nanti menjadi tabungan saya untuk ujian berikutnya. Dan jika nanti saya di ujian kedua, karena saya lagi stres, lagi banyak mikir utang, mikir tadi dimarahi suami, sehingga saya nggak bisa mengerjakan soal, nggak fokus, nilai saya jadi 650. Ujian kedua yang dipakai yang ujian 1. Itu seperti itu. Nah, harapannya nanti di tahun 2022 sama ya, Bu ya. Kita berharap seperti itu. Supaya ibu-ibu, bapak punya kesempatan beberapa kali ujian untuk menguji mengasah kemampuannya. Demikian, Bu. Terima kasih, Prof. Luar biasa jawabannya. Ternyata tadi tepuk tangan dulu. Ya. Kesimpulan dari sesi ini masih ada, kami akan membaca chat dulu banyak sekali karena pertanyaan dari chat ini luar biasa, akan kami sampaikan ke Prof. ini. Nah, tapi masih ada satu dulu pertanyaan, apakah sama? Ya, silahkan. Sebutkan nama. Selamat siang, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Risa dari SD Mlotongan 3 Salatiga. Terima kasih Bu Haryati. Profesor Nunuk, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Hanya ingin memastikan saja Bu, seperti yang tadi yang sudah disampaikan.
untuk regulasi dan kualifikasi pustakawan untuk P3K tahun depan, insya Allah, itu yang sudah masuk Dapodik, yang sudah NUPTK, dan apakah akan sama dengan P3K guru GTT yang kemarin untuk afirmasi, Bu. Kemarin di P3K guru afirmasinya di usia. Tetapi apakah masih bisa ditambahkan untuk afirmasi P3K pustakawan yang masa kerjanya lebih, begitu Bu? Itu satu. Yang kedua, untuk regulasi kualifikasi pendidikan D2, itu apakah pasti sudah pasti D2 dan diajukan dari daerah masing-masing. Seperti itu, Bu, karena di Salatiga memang sebagian besar pustakawan berpendidikan D2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Prof, ini pertanyaannya semakin meruncing ya, Prof. Pertanyaannya terkait dengan kalau di guru itu NUPTK belum wajib, Bu. Ya. Karena kan NUPTK itu banyak yang terkendala urusan NUPTK. Jadi kalau NUPTK itu mungkin ada guru yang sudah mengajar lama, tidak ada di NUPTK, karena untuk NUPTK itu dari sekolah ke dinasnya di-approve oleh Pusdatin gitu ya, ke LPMP nanti Pusdatin atau Pusdatinnya Jakarta, Kemendikbudristek yang akan meng-approve baru Bapak Ibu punya NUPTK. Karena itu dianggap mungkin bukan selalu kesalahan guru, maka untuk seleksi P3K guru ini NUPTK belum wajib, tetapi yang wajib terdaftar di Dapodik. Jadi terdaftar di Dapodik itu betul-betul bahwa Bapak Ibu ini adalah pendidik dan tenaga pendidikan yang sah, karena kami bisa menghitung tadi angka yang saya paparkan, itu angka yang saya paparkan jika Bapak Ibu ada di Dapodik, maka muncullah angka 207.000. Lalu kalau tidak terdaftar di Dapodik ingin ikut ya nggak bisa, dari mana kami tahu kalau Bapak Ibu ini sudah mengabdi lama tetapi tidak ada di Dapodik. Jadi semoga regulasinya masih sama. Artinya semua tenaga pustakawan yang sudah mengabdikan diri, yang penting terdaftar di Dapodik, itu bisa ikut seleksi ASN P3K tahun depan insya Allah. Kemudian untuk syaratnya, karena yang tadi tertuang dalam peraturan ya, standar minimal tenaga perpustakaan, yaitu sejauh undang-undang itu belum direvisi, maka syaratnya masih sama. Meskipun kami sedang akan merevisi, tetapi tentu tidak akan menaikkan syarat, tapi memperluas ilmu yang bidang ilmu yang disebut dengan linear ya, karena tidak ada satu, kalau Mas Menteri ini kan orang tidak hanya kaku dalam satu bidang ya, contohnya SK linearitas Dirjen itu menjadi lebih fleksibel, bahwa mengajar sejarah itu karena sekarang di kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe itu ilmu pengetahuan alam sosial jadi satu IPAS, maka itu kan membuat kita itu berpikir global. Nah, itu nanti yang sedang kita perbaiki terkait dengan linearitas bidang ilmu yang bisa menjadi pendukung tenaga perpustakaan. Jadi jangan khawatir ya. Kami berusaha, ini Pak Dirjen pesan, ini waduh, ini asosiasi lagi nuntut nih Pak, saya ngomong gitu, ini untuk ada P3K, ya ditampung dulu katanya gitu. Dan sudah kita perjuangkan juga gitu. Iya Bu ya. Ya, terima kasih Prof. Ini kegalauan kualifikasi untuk pustakawan ini sudah terjawab, dan masih ada satu lagi ya, monggo Pak Itmam. Silahkan. Ini Prof, masih ada satu pertanyaan dari ruangan ini. Nanti kami bacakan yang untuk chatnya. Cek. Selamat siang Prof Nunu. Siang Pak. Kebetulan saya Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang mengelola teman-teman pustakawan baik yang sudah ASN maupun yang belum ASN. Jadi di bawah kami itu ada
pustakawan sekolah yang sudah ASN maupun tidak ASN, juga pustakawan di kampus, di dinas-dinas Arbus gitu. Kami dari organisasi profesi begitu. Yang ingin saya sampaikan begini, apakah regulasi nanti yang di pusat tadi itu akan disampaikan ke bawah, itu menjadi satu edaran yang hanya tafsirnya satu gitu. Misalnya begini, dari pusat memberikan surat edaran misalnya minimal di 2 perpustakaan untuk mengikuti pustakawan. Tetapi terkadang di bawah, misalnya di kabupaten kota, turunnya nanti di kabupaten kota ini bisa dipersyaratkan jadi D3. Padahal yang sudah mengabdi ini adalah teman-teman pustakawan sekolah yang D2. Nah ini kan jadi multi tafsir. Nah kami mohon itu bisa dibuatkan regulasi yang lebih bisa memberikan peluang bagi teman-teman yang sudah mengabdi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sering berdiskusi secara nasional, khususnya teman-teman di organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia, apakah kami ini harus memperjuangkan lagi atau cukup melalui forum ini barangkali sudah bisa mewakili agar suara-suara teman kami yang di sekolah ini, yang belum PNS ini, yang belum belum menjadi tenaga P3K ini, apakah cukup dengan forum ini saja atau kami harus mendorong terus di level provinsi ataupun di level nasional? Menurut Profesor, kami harus seperti apa selaku organisasi profesi yang sebagian besar anggota kami adalah teman-teman di sekolah ini? Saya kira itu. Terima kasih. Semoga Profesor selalu sehat dan mudah-mudahan kami diperjuangkan teman-teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya Bu. Prof. Jadi yang jawab yang 2 dulu. Webinar ini tidak sampai Pak pesannya. Jadi kalau sudah webinar, lalu buatlah rekomendasi, kemudian kirimlah sebanyak mungkin advokasi usaha yang Bapak lakukan. Semakin banyak menekan membuat pengambil kebijakan, ini maaf saya mengambil kebijakan ya, tapi ini bocorannya begitu. Semakin banyak Bapak menekan komisi 10 atau dimanapun pintu-pintu yang bisa dilakukan, lakukan Pak. Contohnya ya menurut saya perjuangan untuk tendik itu diakomodir dalam P3K untuk mendapatkan jaminan kepastian status kesejahteraan, pokoknya begitulah Pak. Terus jangan berhenti sampai benar-benar terwujud menjadi satu keputusan. Itu yang dilakukan oleh guru-guru honorer Pak. Mereka tak kenal lelah untuk berjuang melalui asosiasi-asosiasinya sehingga kupingnya itu pada kering ya, karena dikorokin terus oleh Bapak Ibu ini. Karena memang kan negara ini urusannya banyak banget ya. Ada yang menganggap, wah guru aja belum beres, kita belum bisa ngurus mikir yang mikir tendik gurunya aja masih kurang kayak gini gitu. Akan terus begitu. Maka saya menghimbau Bapak Ibu terus memperjuangkan aspirasi ini melalui forum yang profesional ya, jangan melalui demo, nanti malah bikin sebel ya. Melalui forum-forum naskah-naskah, kajian, apalagi ada asosiasi ini yang bisa mengadvokasi melalui sarana-sarana wakil rakyat, mungkin itu bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Saya sampaikan dari awal bahwa pengambilan keputusan ini tidak hanya satu bidang. Tidak hanya misalnya Kemendikbud saja, tetapi kalau kita berusaha, tetapi harus bersambut gayung itu dengan Kemenkyu, memberikan dana transfer umum ke daerah. Daerah tidak akan bisa mengalokasikan jika di AU-nya nggak ditambah. Dari mana uangnya, apalagi masa prihatin seperti ini ya. Itu Pak Bupati, Wali Kota Salatiga juga pasti tahu. Pak Kepala Dinas juga tahu, PKD juga tahu mengapa tidak mengusulkan sesuai dengan perhitungan Kemendikbud, karena kemampuan anggarannya juga tidak memenuhi. Nah, kemampuan anggaran itu
Bisa terpenuhi jika mana? Jika suara ini sampai ke DPR, karena nanti DPR mengadvokasinya bukan hanya kepada Kemenpan, tapi Menpan pasti ke Kemenkyu. Menpan juga akan berhitung. Kenapa bisa muncul 1 juta formasi? Karena guru-guru ini terus melakukan upaya sehingga kami Kemendikbud juga mengusulkan kepada Bu Sri Mulyani Kemenkyu untuk coba deh tertuang dalam Undang-Undang APBN terkait dengan penggajian SNP 3K guru. Nah, kalau seperti itu pasti nyambung. Jadi kita menghitung, Menpan memberikan informasi, Kemenkyu kasih uang, Bapak Ibu yang terus mendorong dari bawah. Itu ya Pak ya, jangan pernah kendor, jangan kasih kendor untuk terus berjuang karena di negara ini kan semakin begitu banyak urusan. Kalau Bapak Ibu yang berkepentingan tidak gigih memperjuangkan, ya pasti akan menjadi perhatian kedua gitu ya. Itu usulan itu jawaban saya untuk usulan Bapak yang luar biasa. Saya sangat mendukung ya Pak. Kirimlah surat cintanya kemana saja ya. GTK itu sudah pernah belum bersurat cinta? Kami kan pasti akan menyampaikan hal ini ke Mas Menteri. Wadahnya kan di GTK ya Pak Bu untuk bisa diangkat. Meskipun nanti pemiliknya itu ada di dinas. Karena kalau P3K itu kan berarti harta kekayaan milik daerah pengelolanya, tetapi penentunya untuk dapat diseleksi itu di GTK. Kirim surat cinta ke Mas Menteri, ke Pak Dirjen, kemana saja yang saluran-saluran yang resmi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan pertama, tadi saya menganggap lebih penting yang kedua ya, karena ini forum ini kan yang mungkin apakah disiarkan di kanal YouTube, tetap saja ini baru himbauan ya, forum webinar akan menjadi bermakna kalau webinar ini menghasilkan satu rekomendasi yang itu dikirimkan ke pihak-pihak berkepentingan. Yang pertama tentu kami nanti akan melampirkan ya seperti sekarang ini misalnya untuk jadi ASN P3K syaratnya 1 guru honor sekolah negeri dengan terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun berturut-turut, kemudian S1 atau D4, pasti seperti itu Pak. Jadi tidak akan ada interpretasi atau misalnya, loh tesnya saya D3 kok hanya D3 yang boleh masuk, ya nggak boleh. Kan semua berangkat pada aturan. Jadi pasti ada. Tapi saya punya D3, punya S1 ke perpustakaan, ya boleh ikut, tetapi bukan berarti yang D2 nggak boleh ikut, kan gitu ya. Nanti akan ada regulasi yang sangat jelas jika ini sudah menjadi keputusan. Yang mana ini yang kayak sekarang ini, kalau sudah masuk ke seleksi ASN P3K, ya adanya di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mulai dari syarat administrasi sampai proses seleksi itu semua tertuang di situ. Kami hanya membuatnya menjadi implementasi sebuah jadwal pelaksanaan. Demikian ya Pak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup ya Bu, karena saya ada rapat berikutnya. Oke. Sebenarnya sudah lewat. Prof, luar biasa, tepuk tangan untuk Profesor Nunu. Ini mendapatkan tenaga lagi para pustakawan kita seluruh Indonesia. Mohon maaf untuk chat ini kami simpulkan bahwa pertanyaannya hampir sama, Prof. Jadi kami simpulkan karena Profesor Dr. Nunu Suryani MPD ada kepentingan lain. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawan Profesor Dr. Nunu Suryani yang telah menemani kita, dan apresiasi untuk Profesor ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu peserta webinar nasional ini, jadi kami simpulkan bahwa karir pustakawan itu bisa diraih dengan doa dan usaha tadi. Usaha kita bagaimana berusaha yang baik sesuai dengan regulasi pemerintah, kemudian doa kita serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar nantinya kita semua bisa diberi nasib yang lebih baik. Bapak Ibu peserta webinar, kalau tadi dari Profesor sudah mengutarakan bahwa karir pustakawan itu diawali dari formasi ya. Jadi berapa jumlah yang dibutuhkan di suatu daerah, kemudian
alokasinya seperti apa, disesuaikan dengan anggaran, apakah anggaran di daerah itu ada atau tidak, atau baru mengusulkan. Kemudian kerjasama antara kementerian yaitu Kemendikbud, Pan-RB, kemudian Kemenkeu yang mana semua di negara ini bergerak untuk rakyatnya. Kami percaya para pemimpin kita sudah memikirkan, hanya saja kita butuh bersabar karena yang diurusi tidak hanya satu, maka Bapak Ibu tetap semangat dan tetap berdoa, positive thinking, dan selalu meningkatkan kompetensinya. Terima kasih Prof. Nunu atas waktunya, dan kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya untuk Prof. Nunu. Mudah-mudahan Prof. Nunu diberi kesehatan, kesuksesan, berkah, barokah dari ilmu-ilmu yang diberikan pada kita pagi menjelang siang ini. Mungkin ada kata conclusion ke Prof. Untuk kita, Prof. Ya Bu, terima kasih. Saya senang sekali berkesempatan untuk hadir dan menyapa Bapak Ibu pustakawan atau tenaga perpustakaan di sekolah. Ini sesuatu yang langka sekali. Selama ini saya hanya diundang untuk menyapa guru-guru. Baru pertama Bu. Jadi saya ucapkan selamat ya pada Ibu yang punya inisiatif untuk menggagas kegiatan ini dan menyuarakannya kepada pengambil kebijakan. Ya Bu ya. Jadi betul, saya baru pertama kali ini diundang untuk bicara forum seperti tenaga pustakawan. Saya harus belajar, harus menyiapkan bahan tadi karena memang ini pertama kali. Kalau untuk guru itu sudah berkali-kali. Lakukan yang semacam ini terus-menerus ya, undang narasumber dan kemudian setelah selesai nggak ada artinya kalau nggak ada rekomendasi. Buat rekomendasi untuk dikirimkan kemana saja sampai cita-cita Bapak Ibu semua terpenuhi. Tidak ada tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kalau prosesnya nyantai, ya hasilnya santai. Kalau prosesnya sungguh-sungguh, hasilnya akan sungguh-sungguh. Tetap semangat dan terus berusaha, dan doa kami dari sini akan mengupayakan melalui jalur yang bisa kami tempuh. Pokoknya jangan sampai menyerah. Yang terakhir, Pak Bu, makan pare dimakan udang di bawah pohon sawit. Cakep dong Bu? Cakep. Nah, saya ulang ya, cakep. Kalau enggak nanti saya enggak pulang-pulang loh. Makan udang di bawah pohon sawit. Cakep. Ya, lauknya ikan sepat pakai santan. Cakep. Hari sudah siang, saya mohon pamit. Mengambil lepat nyuwun ngapunten. Ya, luar biasa Prof. Nunu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami balas pantunya Prof. Nunu. Pustakawan jadi ketua. Cakep. Ketua cantik. Terima kasih untuk Prof. Nunu. Engkaulah teman yang terbaik. Ya. Assalamualaikum, mohon pamit ya Bu ya. Ya, terima kasih Prof. Nunu. Ya, sampai jumpa lagi Prof. Salam ya, Bu, untuk Pak Dirjen, Prof. Sebentar, saya mau ngirim file saya di chat ya. Nanti silahkan dilanjut. Saya akan kirim filenya di chat. Nanti silahkan di-download file tadi. Oke, siap Prof. Untuk filenya nanti kami download. Terima kasih Prof. Pamit. Sugeng tindak Prof. Hati-hati ya Prof. Tetap prokes. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar, apabila nanti ada pertanyaan di chat yang belum terselesaikan, kami bertanggung jawab untuk menjawabnya, karena ini langsung kami akan bertanya dengan sekretaris pribadi dari Prof. Nunu, dan Bapak Ibu sekiranya sudah puas, jadi kita tetap semangat, positive thinking, berdoa dan usaha, insya Allah di bawah kepemimpinan rekan-rekan kita, Bu Ivo, Pak Itmam, dan rekan-rekan semua yang ada membawai pustakawan Indonesia ini bisa bekerja keras, bisa saling mengisi, bisa saling membantu untuk meningkatkan kinerja, dan insya Allah nanti ketika ada perekrutan P3K kita bisa lolos, kita bisa mendapatkan berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Ini kami kembalikan. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Ini pustakawan yang ada, baik yang ada di Zoom. Kami mohon maaf belum bisa menjawab satu persatu. Untuk materi sudah ada di kolom chat, silahkan di-download dulu agar nantinya bisa menjadi patokan kita, bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bisa menambah semangat kita untuk semakin maju menjadi pustakawan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.